Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya crypto investing strategi yang ketiga, yaitu adalah strategi Moonback. Oke, apa itu strategi Moonback? Jadi pada dasarnya ya, strategi Moonback ini diciptakan atas ya ketidaktahuan seberapa tinggi ya, harga aset ya, terutama cryptocurrency itu bisa naik. Karena ada the greatest fool theory ya. Orang merasa FOMO, ya, orang merasa hurt terhadap sesuatu. Sehingga apa yang udah dikatakan mahal nih, naik. Seperti ini sering terjadi. Ya, jadi banyak ya, wah kalau misalkan saya hold Dogecoin ya, saya nggak take profit ketika dia naik 300% ya. Ini udah naik 30.000%. Harusnya saya bisa pensiun ya, bla 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 bla. This happens ya every time, every single time. Oh, this overvalued ya. Market cap-nya sudah 1 billion. Next thing you know, ya udah 50 billion, 50x lagi. Karena kita tidak akan pernah tahu ya pada dasarnya seberapa tinggi aset itu bisa naik. Kamu bisa pakai semua garis ya, semua on-chain, semua strategi, semua diskusi, semua metrik. Kalau emang ada yang beli ya naik. Sesimpel itu strateginya. Itulah mengapa ya strategi Moonback ini diciptakan. Jadi kendala utama yang teman-teman dapatkan ketika bull market itu adalah selling too early. Teman-teman nggak bisa memaksimalkan profits. Teman-teman selalu JIT ya istilahnya, JIT out ketika dia udah naik dikit 30%. Oh, sell. Next thing you know, 2 bulan kemudian naik 30x ya. Kamu dengan 30%-mu ya, itu hanya nangis ya. Scroll sama nangis, dan ini ya sering terjadi. Kamu revenge investing ya. Kamu dalam tanda kutip ya, ini kamu stuck dia ya. Stock coin yang kamu jual ini kamu kayak stok mantan ya. Dan kamu setiap hari berdoa itu turun. Ya, itu selalu terjadi. Ya, selalu terjadi. Karena saya sudah tahu psikologisnya, saya pun pernah mengalaminya, dan saya nggak mau teman-teman mengalami hal yang sama. Kamu miss out, cash out too early, kamu lihat dia tetap naik, kamu itu FOMO, tapi udah ngerasa telat juga, ya. Dia tetap naik, dan setiap hari kamu berdoa untuk turun. Kamu dikit lihat, oh harusnya duit saya segini, harusnya duit saya segini, harusnya duit saya segini. Dan yang paling buruk, kamu kadang buat fake account, buat second account, kamu nge-food project itu. Wah, ini project sampah, bentar lagi sini. Padahal kamu tuh udah karena kamu cash out too early ya. Kamu sekarang jadi mantan yang menyebalkan. Ini happens all the time, happens every single fucking time. Itulah pentingnya kamu menggunakan strategi Moonback. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Dia naik, picking, 80%. Kamu jual. Next thing you know, besok dia naik 800%. Jadi kamu miss this opportunity untuk kamu bisa pensiun di bulan ini. Happens every single time. Itulah mengapa ya, taking partial profits itu tidak bisa mengatasi suatu kendala karena itu tidak memiliki angka spesifik. Dan ketika kamu mindsetnya itu taking partial profits at some time, ya itu kamu bakal take fully profits atau kamu bakal keluar semua. Sementara di sini kita ngomongnya investasi. Di sini bukan trading, bukan swing trading. Ini investasi. Sehingga teman-teman perlu menerapkan Moonback yang punya angka spesifik. Apa itu? Bagaimana penerapannya? Jadi Moonback ini, ya sebelum kita bahas gimana teknisnya, ini cocoknya ini untuk keadaan apa? Ya, ini ada 3 keadaan yang teman-teman dirasa ya cocok menerapkan strategi Moonback ini. Satu itu ketika teman-teman chasing top gainer, 2 ketika teman-teman chasing pump and dump, dan ketiga ketika bad market situation. Jadi pertama ya, chasing top gainer. Apa itu? Jadi saya selalu ungkapkan ya, top gainer hari ini itu selalu jadi top loser besok. Jadi ketika kamu udah Moonback ya, kamu udah mengamankan modalmu, jadi kamu udah aman. Kalau misalkan besok amit-amit jadi top loser, amit-amit besok ke rug pull, amit-amit besok ke exploit, modalmu udah aman. Jadi kamu yang suka chasing top gainer, suka jadi bajing loncat top gainer, loncat top gainer. Dapat 2x ya, ambil profitnya men ya. Habis itu kamu punya pikiran yang lebih logis lagi untuk come to the next trade. Kedua ya, chasing pump and dump. Kamu tahu influencernya ini red flag, projectnya red flag ya, tapi gatel ya. Semua orang FOMO. Terus kamu mikir ya, gatel ya, saya pengen copet ya. Padahal tahu ya, ini koinnya nggak jelas ya, nggak ada fundamentalnya. Ya udah ya, ketika dia udah naik 2x ya udah kamu exit modalmu. Sehingga kamu aman ya, meskipun kamu ya chasing pump and dump. Kemudian ketiga, ketika bad market situation ya, kadang Bitcoin ini kayak cewek yang sulit ketebak ya, naik turun ya, altcoin ke bawah-bawah ya, altcoin kadang juga
ikut ya ke drag ya price actionnya Bitcoin. Ya sehingga kalau kamu di dalam market situation yang buruk ya nggak ada salahnya mengamankan modal. Siapa tahu besok retrace 40% modalmu hilang semua, profitmu hilang semua. Sehingga ini sangat penting ya untuk teman-teman terapin. Oke, langsung ya implementasi strateginya gimana. Jadi nih ya, misalkan teman-teman punya USDT, oke, 100 juta. Teman-teman convert USDT itu, swap USDT itu menjadi suatu aset kripto, menjadi Cardano ya. Boom. Oke, 100 juta USDT menjadi 100 juta Cardano. At some point, Cardano ini naik 100%. Boom. Yang awalnya Cardano 100 juta, ya, ini jadi 200 juta. Ya. Jadi dua nih Cardano-nya. Oke, apa yang kamu lakukan ketika Cardano-nya ini yang awalnya dari 100 juta, ini jadi 200 juta. Kamu jual setengahnya, jual 50%-nya, jual satunya ini. Satunya ini dijual berarti jadi USDT. Ketika kamu jual, kamu punya Cardano 100 juta, dan juga kamu punya USDT 100 juta. Berarti USDT yang awalnya kamu jadikan untuk membeli Cardano 100 juta, ini dia jadi koin yang bebas ya, USDT yang bebas. Jadi setelah itu ini bisa dinyatakan ya, kamu balmot ya, balik modal. Lalu 100 juta yang nganggur ini apa? Ya kamu bisa reinvestasi ke project lain. Misalkan kamu masuk Solana. Apa yang terjadi di Cardano ya? Kamu biarin. Jadi koin yang gratis ya. Karena modalnya kan udah keluar. Terus kamu beli Solana. Ya. Nanti Solana naik 100%, naik 2x. Kamu jual lagi, boom, kamu bebasin modalnya. Terus kemudian Solana kamu masukin walletmu. Boom, koin baru. Boom, boom, boom. Jadi kamu punya wallet gratis ya. Ya, mana modalnya udah keluar semua, udah moonback semua, udah aman semua. Lalu apa manfaat dari strategi ini ya? Ada dua perspektif ya. Pertama itu adalah psikologis ya. Kedua adalah potensi reinvestasi. Pertama psikologisnya ya. Kamu pasti lebih tenang. Karena modalmu udah keluar. Misalkan nih kamu conviction tinggi, saya masuk koin render 50%. Boom, render naik 100%. Portofoliomu hampir double ya, overall ya. Berarti apa yang kamu lakukan? Ya udahlah aku ambil modalnya, ya, aku jual 50%. 50%-nya aku biarin ya. Let the profit runs. Jadi moonback. Sehingga kamu udah tenang nih. Oh, aku tenang ya. Aku udah tidak terikat ya. Besok pun ke nol, modalku udah balik. Baru di sini kamu bisa reinvestasi karena kamu punya free capital ya yang udah bebas ya, yang bisa kamu reinvestasi untuk kamu memperoleh keuntungan selanjutnya. Dari sini udah paham ya penerapan moonback strategi. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.